Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Are you ready? Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Halo semuanya, kenalkan nama saya Dinda dan di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Samudra Lesmana, Fisika Madura, Agus Priana dan Intan Maulina. Nah, di sini kami akan membahas terkait pembangunan regional dan pembangunan apa yang ingin kita lakukan. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu nih, apa sih pembangunan regional itu dan pembangunan apa yang akan kita lakukan? Oke, jadi pembangunan regional itu adalah upaya yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, di sini kami mengambil UMKM di Lampung yang berterbangan di desa Tanoh Ano, Bambung Payaduan. Nah, jadi kan di Lampung ini itu sudah termasuk UMKM yang bergerak di bidang kerajinan bordir tas, gitu kan, tas-tas apa ya, gitu kan. Jadi pembangunan regional ini yang kami ingin bangun yaitu tentang bagaimana sih mereka ini akan memahami pentingnya platform digital untuk memasarkan produk mereka. Setahu dari mana konsep tas itu kan banyak diminati di kalangan muda maupun tua, begitu Dinda. Oh, begitu ya. Oke, yang saya ketahui nih, pembangunan regional kan memiliki beberapa aspek ya. Ada sosial, politik, budaya, pendidikan. Nah, kira-kira pembangunan kita ini memiliki aspek yang mana? Yang cocok itu aspek yang mana sih? Nah ini nih, ini kan UMKM ini termasuk Oke. ke dalam aspek UKM pendidikan ekonomi, di mana dengan memanfaatkan platform digital, UMKM dapat memperluas pasar Iya. dan peningkatan penjualannya hingga luar daerah. Boleh nggak sih ngobrol doang? Udah nih kayak Kalau saya tadi udah masuk ke bapak kasih nih. Coba kan dulu soalnya. Perasaan salah. Oh, salah, salah. Betul. Udah ke Amerika nih. Kan tadi sudah membahas terkait aspek nih. Terus saya mau tahu juga apa sih manfaat yang akan didapat masyarakat terhadap pembangunan regional ini? Oke, pembangunan bikin peluang kerja lebih banyak di bidang industri UKM dia. Oke, Nah, pembangunan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena produknya itu bisa disebarluaskan bahkan di luar daerah nih Din, gitu. Oke, ternyata selain meningkatkan peningkatan ekonomi, ternyata peluang pekerjaan juga ya gitu. Oke, kalian deh, kenapa sih tertarik dengan UMKM ini tapi apa alasannya? Begini Din, tadi kan dibilang sama Intan nih, kalau udah sampai kemana-mana tuh, sampai ke luar negeri, pasti kan kayak oke banget kan sih kita ngambil ini, apalagi kita ngambil bordir itu kayak wah bagus-bagus banget, kita udah keren tuh, terus apa aja keren tuh, ada tas keong, tas ransel, Wah, nah selain dia sudah produksinya itu sampai ke Amerika, ada lagi nggak teman-teman? Kenapa kita ambil ini? Karena seperti yang kita tahu ini, saya kan judul kita ini platform digital. Nah, jadi kita kan udah observasi, kan kata ibu itu juga tas ini walaupun udah dipasarkan ke luar negeri, tapi ternyata ibu ini belum memasarkan di online shop. Nah, jadi kita berusaha untuk mengajarkan ibu ini untuk jualan di Shopee, di Tokshop, itulah inovasi yang akan kita kasihkan ke ibu. UMKM dilakukan. Oke guys, jadi inilah pembahasan terkait pembangunan regional yang akan kami lakukan di UMKM Milangkrab. Oke, nah jadi kan UMKM Milangkrab ini sudah sampai ke Amerika. Kalau kalian belum tahu, kalian ikuti kami. Bye.
when the days are Sosok di balik pendiri Milacraft bernama Ibu Hayati yang berasal dari Tanah Ano, Kampung Paya 2. Beliau sudah melakukan pekerjaan ini selama 21 tahun. Nah, inilah hasil produk kerajinan tangan Milacraft yang elegan dan menarik. Produk yang pertama kali diproduksi oleh Milacraft yaitu tas, dompet, sepatu, sajadah, dan lain-lain. Tas bordiran Aceh inilah yang paling diminati oleh kalangan anak muda hingga dewasa. Produk tas ini sangat beragam. Ada tas nano mini, nano hitam, tas ABG, mini tote, kerucut, tas laptop, dompet klap, backpack, dompet tangan, keong kecil, tas labu, tas ransel, dan masih banyak lainnya. Bunga jempa megah di Aceh, bunga kelebe indahnya. Bunga jempa megah di Aceh. Proses pembuatan bahan bordir dimulai dengan pemilihan kain-kain yang berkualitas sebagai dasar. Salah satu contoh kain yang digunakan adalah kain perada. Kain ini kemudian direntangkan pada alat khusus untuk memastikan kestabilan selama proses bordir. Setelah itu, pola desain yang telah dirancang sebelumnya ditransfer ke kain menggunakan teknik seperti penandaan atau printing. Mesin bordir otomatis atau manual mulai bekerja mengikuti pola menggunakan benang berwarna sesuai desain. Setiap detail yang dikerjakan dengan presisi untuk menghasilkan motif yang rapi dan indah. Setelah bordir selesai, kain diperiksa untuk memastikan tidak ada cacat. Kemudian dipotong dan dirapikan sesuai kebutuhan, sehingga siap digunakan untuk produk akhir seperti tas, aksesoris, dan lainnya. Fakta menarik bahwa kerajinan UMKM Milacraft ini sudah dilirik oleh owner Bandabek, yaitu Louis dan Brianna yang berasal dari Amerika Serikat. Louis dan Brianna berkunjung ke Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Aceh Utara untuk membeli hasil kerajinan tas yang dibuat oleh Milacraft. Awal mulanya, UMKM Milacraft ini bergabung dengan kelompok binaan Bank Indonesia, yaitu kelompok Sikratunisa, untuk mengikuti Festival Gampong Expo yang diadakan di Bank Indonesia Loksmawe. Dan hasil karya kelompok ini berhasil memecahkan rekor tas motif tradisional terbesar Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Dari berita inilah membuat Uwis dan Brianna tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Milacraft. Dan kerjasama ini sudah dilakukan sejak tahun 2011 hingga sampai sekarang. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan karena kerajinan UMKM Milacraft ini sudah sampai ke Amerika. Inilah sosialisasi yang kami lakukan untuk memperkenalkan platform digital kepada UMKM Milacraft yang bertujuan agar Milacraft dapat memasarkan produknya ke jangkauan yang lebih luas. Sehingga platform digital ini mempermudahkan proses jual beli dengan menyediakan fitur seperti pembuatan toko virtual dan jasa pengiriman barang. Contohnya seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. I've been running through the jungle, I've been crying with the wolves to get to you, to get to you, to get to you.
Inilah program yang kami lakukan kepada UMKM Milacraft, yaitu membantu mendaftarkan akun untuk login ke aplikasi platform digital, yaitu Shopee dan TikTok Shop, agar kedepannya UMKM Milacraft ini dapat berkembang secara pesat di sosial media. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill.